Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada materi kita yang ketiga. Saya akan coba share screen ya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar materi yang ketiga. Pelajaran kita di materi yang ketiga ini adalah panggilan untuk menjadi Bapak. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak yang dipanggil, tapi tidak semuanya merasa banyak yang terpanggil, ya dipanggil oleh Tuhan, tapi tidak merasa dia mau menjawab panggilannya. Ya, banyak yang terpanggil tapi nggak merasa dipanggil, jadi diem-diem aja. Ya, jadi kita harus menjadi bapak-bapak laki-laki yang terpanggil untuk menjadi bapak. Ya, kalau kita bicara menjadi bapak, tentu saja ini bukan sekedar biasa-biasa, tapi bicara soal bapak adalah bicara soal tanggung jawab. Ya, bapak memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menopang keluarganya sampai akhir kehidupannya. Tentunya harus finish well ya. Pagi hari ini kita akan belajar ada 3 panggilan laki-laki untuk menjadi bapak. Ya, yang pertama mereka akan dipanggil menjadi sebagai pondasi, ya, lalu dipanggil sebagai jangkar, dan dipanggil sebagai sumber atau progenitor. Ya, kita akan belajar panggilan yang pertama yaitu laki-laki sebagai pondasi. Ya, kokoh atau tidaknya sebuah bangunan bukan terletak pada pintu, jendela, genteng ataupun pagarnya, melainkan bergantung pada pondasinya. Ya, apa gunanya semua pintu, jendela, genteng dan pagarnya kalau bagus, tapi kalau pondasinya retak, ya itu semuanya akan runtuh dan tidak ada artinya. Laki-laki sebagai pondasi itu memiliki konsekuensi ya. Kalau bapak-bapak sudah menjadi pondasi, konsekuensinya adalah bapak-bapak harus menjadi pondasi yang kokoh. Karena konsekuensinya bila pondasinya retak, maka bangunan di atasnya beserta interiornya akan rusak. Bapak-bapak lihat ini ada foto di sebelahnya, ada rumah yang sudah mulai miring-miring ya. Jendelanya mulai miring ya, atapnya juga mulai miring. Ini karena tiang-tiang pilarnya tidak kuat. Mungkin secara pondasi ini kuat ya, tapi mungkin secara pilar-pilarnya tidak diperhatikan dengan baik. Sehingga pilar-pilar bangunan ini mulai miring ya. Pondasi yang kuat juga harus menjadi satu integritas yang baik buat tiang-tiang yang ada di dalam rumah itu. Kalau pondasinya lebar, tebal, tapi tiangnya tipis-tipis, rumahnya juga miring-miring ya. Pondasi yang kokoh itu menentukan kualitas keluarganya. Ini tanggung jawab bapak-bapak. Ya, bukan tanggung jawab istri. Ini adalah tanggung jawab bapak-bapak sepenuhnya. Bapak-bapak harus menjadi pondasi yang kuat yang dibangun di atas batu karang yang teguh tentunya, ya, yaitu Kristus. Ya, Kristus harus menjadi bahan dasar daripada pondasi kita. Kalau sekarang, kalau dulu bangunan pakai batu karang ya, rumah-rumah dulu juga pakai batu kali di bawahnya. Tapi rumah-rumah sekarang yang bertingkat sudah memakai semen cor ya. Bahkan sekarang juga sudah modern, semen cor untuk mengecor pondasi sudah pakai truk ya. Ya, truknya datang sudah berisi semen dan dituang. Nah, semennya itu harus batu karang yang teguh yaitu Kristus. Bapak-bapak harus punya pondasi yang kuat yaitu dia harus mengandalkan Kristus. Bapak-bapak harus punya firman di dalam hatinya dan firman itu tidak pernah dia ragu, tidak pernah retak di dalam hatinya. Itulah namanya bapak-bapak yang mengandalkan Kristus. Pondasi itu tidak terlihat bapak-bapak ya. Pondasi itu letaknya ada di bawah. Oleh sebab itu seorang laki-laki tidak pernah mengiklankan perannya serta fungsinya ya kepada istri dan anak-anaknya. Pondasi itu tidak nampak, tapi memang berbeda dengan ego seorang bapak. Karena bapak-bapak memang sukanya dipandang, ya, sukanya mengejar pengakuan. Maunya dibilang hebat ya, kalau tentunya itu egonya seorang bapak. Bapak-bapak mau dihargai atas semua yang sudah dia
mampu sediakan, mampu berikan kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga bapak-bapak tanpa disadari suka dipuji. Bapak-bapak suka tersenyum kalau dipuji. Tapi bapak-bapak juga suka cemberut mukanya ketika mulai disindir, atau mulai dinasehati, atau mulai dikritik sedikit oleh istri dan anak-anaknya, mukanya langsung asem, ya, mukanya langsung cemberut dan hatinya mulai gelisah dan mau marah. Karena bapak-bapak lebih suka dipuji daripada diberikan masukan. Bapak-bapak suka dilihat baik, ya, tangguh, gagah, ya. Tanpa disadari bapak-bapak juga jadi seorang laki-laki yang suka pamer, ya, nggak berani pamer sama orang-orang di sekitarnya, tapi sering pamer sama istri dan anak-anaknya. Tanpa disadari ketika berantem, ya, bertengkar dengan istri dan anak-anaknya, bapak-bapak juga suka pamer sama apa yang sudah dia lakukan. Kamu nggak tahu selama ini siapa yang hidupin keluarga, siapa yang cari uang buat keluarga. Kamu ngoceh-ngoceh saja, ya, kamu cuma bisanya ngomel-ngomel aja. Kalau bukan saya yang kerja, siapa yang hidupin keluarga kita? Kamu mestinya bersyukur punya laki-laki seperti saya. Wah, bapak-bapak suka pamer, ya, di dalam rumahnya. Padahal tanpa disadari, bapak-bapak yang seperti itu adalah bapak-bapak yang rapuh. Bapak-bapak yang sebagai pondasi, dia tidak pernah sombong sama apa yang sudah dia korbankan untuk keluarganya. Jangankan sekedar mencari nafkah, ya, terhadap perasaan dan luka hatinya pun bapak-bapak tidak pernah pamer, karena dia tahu menjadi pondasi adalah soal bayar harga. Pondasi itu letaknya di bawah, diinjak-injak enggak kelihatan. Bapak-bapak yang tahu bahwa dirinya adalah dipanggil untuk menjadi pondasi, dia tidak akan sombong sama apa yang sudah ia lakukan. Bukan kemewahan, ya. Bukan soal apa yang bisa dia berikan, kemewahan-kemewahan yang bisa dia berikan untuk istri dan anak-anaknya. Bukan soal kemewahan rumah yang bisa dia bangun. Tapi menjadi bapak sebagai pondasi itu soal destiny. Inilah panggilan, ya. Panggilan hidup bagi dirinya. Bapak-bapak tanpa disadari suka menjadi, kalau dari bangunan rumah suka jadi pagar, ya. Pagar dibikin bagus-bagus, padahal panas, hujan, pagar juga yang paling kena duluan, ya. Matahari, pagar kena duluan, ya. Kalau hujan, pagar kena duluan. Bagian yang paling suka karat di depan di rumah kita itu adalah pagar duluan, ya. Dan bapak-bapak kadang-kadang suka menjadi pagar rumah, ya. Pagar rumah ini bicara soal bapak-bapak tuh suka pamer bahwa dia adalah pekerja keras, ya. Dia adalah orang-orang yang sudah berkorban, ya. Ada seorang supir ojek motor online, ya. Kalau mungkin kalau di Jakarta tuh sangat banyak, ya. Suaranya sangat bagus. Diminta pelayanan di gereja suruh jadi singer, ya. Suruh pelayanan-pelayanan ibadah-ibadah kecil, nggak pernah mau, ya. Karena dia merasa, aduh, siapa sih saya? Saya ini cuma tukang ojek, ya. Saya ini nggak pantas jadi pelayan. Tapi kalau ngomong soal kerja keras, bapak-bapak yang seperti ini suka ngomong, saya ini sudah kerja keras, ya. Saya ini sudah banting tulang. Saya seharian keliling panas hujan, selalu keliling cari uang naik motor. Bapak-bapak ini merasa dia bangga kalau dia bisa jadi pagar. Orang-orang lihat dia menjadi orang yang paling menderita di dalam keluarganya dalam mencari nafkah, itu dia bangga sekali. Walaupun pekerjaannya padahal Tuhan mau berikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar. Tapi bapak-bapak yang seperti ini yang suka jadi pagar, dia merasa itulah udah zona aman dalam hidupnya. Dia bangga kalau orang bilang, wah kamu hebat ya, jadi tukang ojek yang rajin, dia bangga. Cuma satu itu aja kebanggaan dirinya. Kamu hebat ya jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan yang mau ke pedalaman-pedalaman, ya, tinggal di hutan, kok kamu mau, ya. Tapi di titik-titik lain ketika ditawarin klien yang lain, tugas yang lain, dia merasa itu bukan bidang dia. Dia sudah nyaman dengan predikat pagar dalam hidupnya. Nyaman dengan predikat bahwa dia adalah seorang bapak yang sudah bekerja keras. Hujan dan panas sudah dia rasakan. Dia bangga cukup jadi itu aja. Tanpa dia sadari, dia cuma pagar bagi rumahnya. Dia belum jadi pondasi.
Bapak-bapak yang suka menjadi pintu utama. Rumah kalau gede, pintu utama tuh harus bagus. Makin mewah rumahnya, pintu utama ruang tamunya itu pasti paling bagus. Ya, dari jati, ukiran. Ukirannya bukan ukiran biasa ya. Ukiran naga, ukiran wayang mungkin ya. Dan yang mengukir juga pengukir yang terkenal ya. Jadi mahal sekali, pintunya bisa ratusan juta. Hanya pintu utama sebuah rumah. Ya, bapak-bapak yang seperti ini adalah bapak-bapak yang suka gagah-gagahan. Ya, penampilan paling penting. Ya, mesti kelihatannya mewah. Image mesti baik. Mesti dikenal jadi orang yang paling bijaksana kalau di gereja, kalau di komunitas. Gengsinya tinggi ya, tanpa dia sadari istri dan anak-anaknya kecewa sama hidupnya ya, tanpa dia sadari dia sedang terjerat di dalam gengsinya. Bapak-bapak yang suka jadi jendela rumah ya, jendela rumah tuh buat masuk angin ya, supaya kita nggak kepanasan. Bapak-bapak yang suka jadi jendela rumah, dia pikir hidupnya hanya menjadi penghibur, tanpa dia sadari dia bukan seorang pekerja keras buat keluarganya. Setiap hari pekerjaannya cuma bercanda, menghibur istri dan anak-anaknya. Sampai anak-anaknya bingung. Bapak ini sebenarnya lagi serius apa lagi bercanda sih? Soalnya ngomongannya antara serius dan bercanda itu nggak ngerti ya. Anak-anak bingung, istri bingung. Gembala di gerejanya juga bingung. Ketua BPD-nya juga bingung nih, bapak-bapak yang kayak gini. Bercanda, terus ini sebenarnya ngerti nggak sih bahwa ini lagi urgent, apalagi sekarang lagi banjir nih ya di Kalimantan Barat. Nih ngerti nggak sih bahwa ini lagi urgent, ini lagi mesti serius nih. Tapi ada bapak-bapak yang sukanya jadi jendela. Ya, dia santai aja hidupnya. Dia pikir hidupnya adalah penghibur. Dia nggak sadar bahwa dia harusnya jadi pondasi. Dia suka bercanda dan menjadi penghibur bagi orang-orang sekitarnya. Kalau keluarganya lagi susah, dia cuma bisa bilang sabar ya, sabar. Dia suka ajak keluarganya nyanyi, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, tanpa dia sadari ya bahwa hidupnya nggak produktif. Ada lagi bapak-bapak yang suka jadi genteng ya. Dia merasa bahwa dirinya ini pelindung. Ya, di genteng itu di atas. Orang kalau lihat rumah, wah gentengnya bagus. Ya, ini pelindung, rumahnya bagus, pelindung keluarganya bagus. Bapak-bapak yang seperti ini sukanya kerja keras, cari uang yang banyak, ya. Demi apa? Demi supaya orang lihat bahwa dia adalah seorang laki-laki yang mampu bisa memberi masa depan yang terjamin untuk keluarganya. Dia cari uang begitu banyak, dia beli asuransi. Anak saya untuk pendidikan harus ada, kalau sakit harus ada, rumah harus bagus ya, jangan sampai kelihatan jelek, sekolah harus ke luar negeri. Bapak-bapak yang seperti ini adalah bapak-bapak yang pikir dirinya ini adalah genteng. Dia nggak sadar bahwa dirinya adalah pondasi. Dia lupa bahwa sebenarnya dia adalah sebuah pondasi, yang dimana pondasi ini harusnya adalah sebuah integrasi antara tiang yang satu dengan tiang yang lain, bertumpu kepada dirinya sebagai pondasi. Dia lupa itu. Kalau bapak-bapak ngerti bahwa dirinya adalah pondasi, dia pasti akan membangun relasi antara dirinya dengan istrinya, dirinya dengan anak-anaknya. Dia akan menjadi perantara juga yang baik antara anak-anaknya yang satu dengan anak-anaknya yang lain. Nah, bapak-bapak coba lihat ini ya. Laki-laki sebagai pondasi, itu bahan semen cor pondasinya adalah batu karang yang teguh, Kristus. Bapak-bapak akan berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan harus menguasai tindakan dalam mengatasi masalah, bukan sebaliknya. Ya, bukannya firman Tuhan tergantung kalau ada masalah, bukan firman Tuhan lagi. Aku akan selesaikan, bukan begitu. Tapi ketika ada masalah, firman Tuhanlah yang menyelesaikan masalahnya. Ketika ada masalah, bapak-bapak berpegang kepada firman Tuhan yang ada di dalam hatinya untuk bisa dia ajarkan
dia berikan ketenangan itu kepada istri dan anak-anaknya. Nah, Bapak-bapak coba lihat nih ya, saya zoom. Ini pondasi cakar ayam yang sekarang mungkin rumah modern ya. Bapak-bapak bisa lihat. Ini pondasi cakar ayam nih Bapak-bapak, saya putar nih ya. Ini jerujinya besi-besi semua ya. Laki-laki harus punya jeruji seperti ini. Saya zoom ya Bapak-bapak, ini ya. Ini zoomnya. Ini harus punya seperti ini. Seberapa besar besinya, ini akan menentukan seberapa iman dan pengharapan dari seorang bapak kepada Tuhan. Besar batang besi dalam sebuah pondasi ini sama seperti besar iman dan pengharapan yang ada di dalam hati bapak-bapak. Luas area pondasi, ini luasnya berapa nih bapak-bapak, lihat ya, saya gerakkan nih mouse-nya. Luasnya berapa? Bapak-bapak mau punya keluarga yang luar biasa ya, anak-anaknya nanti sukses, jadi presiden, jadi menteri, mimpinya seperti itu. Tapi bapak-bapak tidak punya pondasi buat keluarganya yang lebar. Pondasi kecil mana bisa membangun rumah keluarga, rumah tangga yang besar. Bapak-bapak harus punya pondasi yang lebar. Pondasi yang lebar ini bicara soal area kepedulian dari bapak-bapak. Bapak-bapak harus peduli sama semua aspek dalam kehidupan keluarganya. Itulah pondasi. Bukan cuma bisa ngomong firman. Ya, ini banyak nih ya. Ini kan banyak besi-besi, ini firman. Bapak-bapak sering ngomong firman. Tapi bapak-bapak tidak punya area yang luas. Nggak peduli. Cuma ngomong doang. Ya, hanya ngomong hal-hal yang rohani. Tapi hal-hal soal pelajaran bapak-bapak nggak peduli. Atau mungkin hanya bagian-bagian pelajaran. Karena bapak-bapak mau anak-anaknya sukses. Dia ngomong soal pelajaran. Tapi bapak-bapak nggak perhatian soal apa yang dipakai, apa yang dimakan oleh anaknya. Tiap hari makan Indomie, bapaknya cuek aja ya. Karena Indomie itu tidak sehat kalau dimakan tiap hari, ya, mie instan. Ya, bapak-bapak cuek aja ketika istrinya juga, karena bapak-bapak nggak bisa mengatur istri, dia nggak bisa jadi teladan, istrinya berontak. Kalau ke mall, jalan-jalan ya, ke tempat rekreasi gitu, pakai bajunya seksi. Sehingga kita punya anak perempuan kita juga ikutan pakai baju yang seksi, seperti ibunya, seperti mamanya. Bapak-bapak cuek, nggak punya lagi kekuatan untuk bisa mengatur istrinya. Itulah area pondasi bapak-bapak. Bapak-bapak harus punya area pondasi yang luas. Bapak-bapak mesti peduli, karena dia adalah pondasi. Dia mesti peduli dalam segala area dalam keluarganya. Dia mesti care. Dia mesti campur tangan. Supaya dia bisa memberitahukan mana yang benar. Nah bapak-bapak, ini saya zoom. Ini seberapa rapat, maaf. Seberapa rapat besi ini bapak-bapak nih ya. Ini besi kan ya, ada satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak. Jadi harus rapat supaya kuat pondasinya. Nanti dalam besi ini akan dituang besi semen cor. Nah, besi kerapatan ini ya, kerapatan besi, batang besi dalam pondasi. Ini seperti bapak-bapak yang terus menabur benih kepada anaknya. Firman Tuhan itu harus diucapkan setiap hari, setiap waktu. Ulangan 6 ayat yang kedua dan ke-7 mengatakan seperti ini. Supaya seumur hidupmu, ya, ayat yang kedua, firman Tuhan menuliskan bahwa supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bapak-bapak, kalau nanti sudah tuanya nggak mau susah, yaitu seumur hidup kita harus mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak cucu kita. Ayat yang ke-7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang seperti besi ini, bapak-bapak.
Berulang-ulang. Harus dirangkai berulang-ulang. Firman lagi. Ya, dalam hal makanan harus diisi pengertian soal firman. Dalam hal berpakaian harus diisi soal firman. Dalam hal beribadah harus diisi dengan firman. Dalam segala hal kita harus mengulang nilai-nilai firman kepada istri dan anak-anak kita. Itulah tugas kita, Bapak sebagai pondasi. Ya, lalu yang keempat, berapa dalam Bapak-bapak berani ya taruh pondasinya ada di bawah bangunan rumah tangganya. Ini yang sulit karena tadi ya Bapak-bapak suka pamer. Bapak-bapak lupa bahwa dia harusnya tempatnya di dalam pondasi bagi keluarganya. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus mengucapkannya terus berulang-ulang Bapak-bapak. Ya, dan Bapak-bapak harus tertanam dalam ya menjadi pondasi bagi keluarganya. Laki-laki juga harus menjadi householder, ya. Seorang suami menjadi seorang householder, yaitu orang yang menopang rumahnya, menopang rumah tangganya, menopang istri dan anak-anaknya, supaya tetap utuh, supaya tidak terpecah. Ya, saya pernah mengenal seorang konglomerat, saya pernah bekerja dengannya. Ya, tapi ketika konglomerat ini meninggal di tahun 2013, ya 2014 itu keluarganya saling menuntut, ya anak dan anak yang lain saling menuntut untuk mendapatkan pembagian warisan. Ya sebenarnya hanya bicarakan soal warisan, tapi karena yang satu menangkap bahwa sepertinya yang satu ini tidak mau memberikan warisan, jadi dicarilah kesalahan-kesalahan dari perusahaan yang dia pegang dan dituntut ya masuk ke pengadilan. Inilah Bapak tidak menjadi householder, sibuk mencari nafkah, sibuk memperkaya diri supaya bisa jadi terlihat seperti pintu utama, supaya bisa terlihat seperti genteng yang luar biasa bagi rumahnya, tapi Bapak-bapak lupa untuk jadi pondasi. Bapak-bapak harus jadi householder untuk bisa menopang keutuhan rumah tangganya. Termasuk anaknya satu persatu. Harus menjadi tanggung jawab dari seorang bapak. Lalu yang kedua, bapak-bapak menjadi pondasi, dan yang kedua adalah bapak-bapak harus menjadi laki-laki yang terpanggil sebagai jangkar. Laki-laki sebagai jangkar itu seperti halnya mobil, bapak-bapak ya. Ada nggak bapak-bapak yang mau naik motor atau naik mobil, tapi motor dan mobil ini nggak punya rem? Bapak-bapak mau? Pasti nggak mau ya. Siapa yang mau naik motor atau naik mobil tapi nggak punya rem? Naik sepeda nggak ada rem aja kita takut ya. Apalagi naik motor atau naik mobil tidak punya rem. Takutnya kita tabrak orang. Bukan takut ditabrak orang, kita tabrak orang, kita takutnya begitu. Demikianlah seperti mobil yang tanpa rem, adakah penumpang yang mau naik kapal tanpa memiliki jangkar? Nggak ada yang mau ya. Kapal sebesar apapun, justru semakin besar jangkarnya harus besar. Jangkar letaknya di kiri kanan, karena ketika mau berhenti, mau berlabuh, diturunkan di kiri, diturunkan di kanan, supaya stabil, kapalnya tidak gerak. Kalau kapal tidak punya jangkar, ya dia cuma bisa berlayar, dia nggak bisa merapat. Karena untuk merapat, dia perlu stabil. Kalau enggak nanti kapalnya bisa menabrak kiri kanan kapal yang lain, atau mungkin menabrak barang yang ada di sebelahnya ya. Jadi kapal perlu jangkar. Adakah penumpang yang mau naik kapal memiliki jangkar secara terpaksa? Ada penumpang di dalam kapal, yaitu istri dan anak-anak kita. Dia terpaksa nggak tahu. Kita ikat dia dengan sebuah pernikahan. Dan pernikahan itu melahirkan anak kita. Masih untung kalau cuma 1 atau 2. Anak kita 5, 7,
tuju lagi anak kita Bapak-Bapak ya. Dan tanpa mereka sadari, mereka terikat dalam sebuah kapal rumah tangga tanpa jangkar. Kalau kita Bapak-Bapak tidak terpanggil sebagai jangkar. Ya, mereka akan naik di atas sebuah kapal yang tidak memiliki jangkar. Demikianlah nasib istri dan anak-anak akan menjadi korban. Ya, jika keluarga kita, jika kita menjadi bapak, nggak punya tanggung jawab untuk jadi jangkar buat keluarga kita. Semakin besar kapalnya, tentu saja jangkar harus semakin besar. Jangkar ini bicara soal firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Seperti tadi ya, fondasi itu juga jeruji batang besinya seperti firman Tuhan. Jangkar ini juga seperti firman Tuhan. Seberapa banyak firman, seberapa dalam, nggak perlu banyak lah ya, 5 ayat aja kalau Bapak Ibu hafal, ya taruh di dalam hati, dan firman itu Bapak Ibu hidupi sebagai pegangan hidup, wah itu jangkar Bapak Ibu sudah sangat besar. Ya, ketika Bapak Ibu takut, ada satu firman yang menguatkan. Ketika Bapak Ibu mulai khawatir, ada satu firman yang menghibur. Itu sudah sangat luar biasa. Dan inilah jangkar bagi seorang bapak. Laki-laki adalah penunjang utama di dalam kehidupan keluarganya. Bapak-bapak yang menjadi jangkar tidak akan goyah. Kenapa? Karena dia pegang firman yang ada dalam hatinya. Bapak-bapak berfungsi kalau dia jadi jangkar. Dia akan menjaga kestabilan untuk rasa aman keluarganya. Ya, jangkar itu ketika ditaruh, dia akan tenggelam dalam kegelapan air laut. Dia akan tenggelam dalam. Demikianlah bapak-bapak harus punya passion, harus punya semangat yang seperti itu. Mungkin tidak terlihat orang, tapi dia tenggelam dengan dalam pengharapannya di dalam Tuhan ketika keluarganya sedang mengalami kegoncangan. Pandemi ini membawa banyak dampak Bapak-bapak ya. Dan mungkin keluarga kita salah satunya mengalami goncangan. Tapi bapak-bapak yang menjadi jangkar untuk rasa aman yang dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Bapak-bapak ini bersedia untuk menjadi jangkar yang tenggelam dengan dalam pengharapannya di dalam Kristus Tuhan. Dan dia menjadi jangkar yang kuat. Keluarganya stabil. Keluarganya tidak merasa takut. Kenapa? Karena ada Bapa yang berpegang kepada firman Tuhan. Bapak-bapak harus menjadi Lego jangkar. Ya, Lego jangkar ini artinya waktu berlabuh ya, bersandar, merapat ya, bukan hanya berlayar saja, tapi bapak-bapak harus tahu kapan ya. Bapak-bapak harus melepaskan Lego jangkarnya, menghentikannya, menempatkan berlabuh istirahat kapalnya. Begitu juga laki-laki sebagai bapak di dalam keluarga harus berfungsi seperti Lego jangkar. Apabila terdapat kekacauan, keributan, dan konflik di dalam keluarga, bapak-bapak tahu dia harus berdiam diri. Dia harus mengajak keluarganya berdoa. Bukan hanya bisa berlayar, tapi dia tahu kapan dirinya sendiri, bahkan dirinya bersama dengan keluarganya, harus tinggal melekat kepada Tuhan. Inilah fungsi seorang bapak yang menjadi seperti jangkar fungsinya. Bapak-bapak sebagai pondasi dan jangkar. Lukas 6 ayat yang ke-48 dan 49 ya, saya bacakan ya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ya. Gali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, karang yang teguh tentunya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah tanpa dasar, tanpa fondasi. Ketika melandanya, rumah itu selalu dan hebat. Hari ini datang kepada saya dan yang lain.
ini kita sudah diperlengkapi mata yang ketiga. Kita dipaksa menjadi bapak, harus bertanggung jawab pada banjir melanda. Rumah itu akan segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Apakah kita hanya menjadi bapak-bapak yang membangun rumah tangga kita, yang siap untuk menjadi rubuh dan menjadi rusak dengan hebat? Tentu tidak, bapak-bapak ya. Laki-laki sejati tidak membangun hidupnya di atas pasir. Laki-laki harus menggali yang dalam dan meletakkan batu karang yang kokoh, yaitu Kristus, bagi bangunan keluarganya. Puji Tuhan. Lalu laki-laki sebagai pondasi dan jangkar. Ya. Alkitab memberikan contoh secara umum dalam diri seorang laki-laki. Ya. Laki-laki secara umumnya seperti ini. Ya. Kelihatannya berhasil, tapi ternyata dia gagal. Itu terjadi, kita belajar dari Raja Saul. Kelihatannya kuat, kelihatannya perkasa, ya. Namun sebenarnya dia memiliki kerapuhan, dan akhirnya itulah yang menjatuhkan. Kita belajar itu dari Raja Daud. Dan tampaknya juga cerdas, namun tidak memiliki hikmat. Ini kita belajar dari ayat-ayat yang dituliskan oleh Raja Salomo, bahwa kelihatannya dia merasa dirinya berhikmat, tapi ternyata dia juga tidak berhikmat. Bapak-bapak sering mengalami hal yang seperti ini. Inilah ciri yang biasa secara umum ada dalam diri bapak-bapak. Kita belajar hari ini untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jika laki-laki, kita sebagai laki-laki ya, fokus pada apa yang nampak di luar. Prestasi, ya, kita mau tunjukkan diri kita kuat, berotot, perkasa, terlihat cerdas, terlihat berhikmat. Inilah ciri bahwa kita lupa, ya, bahwa kita ini laki-laki, bukan untuk itu kita dipanggil. Kita dipanggil untuk menjadi pondasi dan jangkar yang tidak kelihatan oleh orang-orang demi keutuhan bangunan keluarga, rumah tangga kita. Kita perlu jadi pondasi. Kita perlu untuk berani tidak kelihatan di mata orang. Tapi kita adalah orang yang paling berkorban untuk keluarga kita. Maukah itu terjadi dalam kehidupan kita? Bapak-bapak. Atau ibu-ibu yang nggak mau terpaksa untuk mengambil tanggung jawab bapak. Seperti yang tadi Pak Hengki sudah sampaikan. Banyak mau nggak mau ibu-ibu mengambil tanggung jawab pembapaan di dalam rumah tangganya. Di dalam gereja juga mungkin. Kenapa? Karena ibu-ibu mungkin sudah muak. Karena dia lihat bapak-bapak di sebelahnya tidak berfungsi. Bapak-bapak di sebelahnya, di sekitarnya semua egois. Tapi kita mau berubah. Pagi hari ini firman Tuhan ini datang untuk saya dan bapak-bapak yang lain. Bahwa kita mau berubah. Yang ketiga, bapak-bapak harus menjadi sumber dan progenitor. Laki-laki menjadi sumber, dia yang memulai dan menyediakan segala sesuatu. Dan dia juga menjadi seorang progenitor, yaitu seorang yang mendukung dan menopang. Allah merupakan sumber progenitor yang sempurna tentunya. Ya, segala sesuatu, Yohanes 1 ayat yang ketiga mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita harus tahu dari diri kita lah semua berasal. Dan Allah menentukan kita, ya. Kita belajar dari Tuhan, menerima segala sesuatu sebagai penerima pesan orisinil daripada Tuhan. Dan kita menjadi sumber segala sesuatu untuk keluarga kita. Laki-laki yang sadar bahwa dirinya adalah sumber. Dia tahu istrinya itu tulang rusuk dia. Dia akan hormati, dia akan hargai. Karena istrinya itu berasal dari dia. Dia sadar bahwa anak-anaknya itu berasal dari dirinya. Dari sperma dia, ya. Dia kalau dia sperma dia XY bertemu dengan sperma istrinya yang kromosom istrinya yaitu XX. Kalau Y-nya ketemu maka akan menjadi XY, ya. XY itu akan menjadi anaknya laki-laki. Makanya cuma laki-laki yang punya kromosom XY. Jadi bapak-bapak yang anaknya 3, ya, wanita semua, jangan salahkan istrimu
bahwa kok kamu nggak bisa memberikan keturunan laki-laki kepada saya. Ini bapak-bapak yang begini ini kurang terpelajar. Karena yang menentukan anak itu laki atau wanita itu dari kromosom laki-laki. Karena laki-laki yang punya kromosom XY, istri hanya XX, ya. Jadi ketika kromosomnya nanti yang ketemu di dalam sperma pria itu, yang ketemu dengan sel telur istri itu kromosomnya yang Y, maka dia akan menjadi laki-laki karena istri punyanya XX. Jadi jangan sampai bapak-bapak yang sudah punya anak 3 wanita semua, mulai berpikir saya mau nikah lagi. Siapa tahu kalau dengan istrinya yang berbeda saya bisa punya anak laki-laki. Ini sangat salah sekali ya bapak-bapak ya. Karena yang menentukan bakal janin anak kita laki-laki atau perempuan itu berasal dari diri kita. Seorang bapak, seorang laki-laki. Nah kalau kita sadar semuanya itu berasal dari diri kita, maka kita akan menjadi sumber bagi istri dan anak-anak kita. Semua bersumber dari seorang bapak. Dan tentu saja semua bersumber juga dari hati seorang bapak. Bagaimana bapak-bapak bisa memberikan hal yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Tergantung dari apa isi hati seorang bapak. Apa yang menjadi hasrat seorang bapak di dalam hatinya. Itulah yang dia tularkan kepada anak-anaknya. Kalau sumbernya beracun, kotor, dosa, tidak takut Tuhan, ya itu juga yang dialirkannya. Tapi kalau cinta Tuhan, ya punya integritas, jujur, rajin, itu juga yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Itu yang ditularkan. Apa yang bisa membuat bapak-bapak tersenyum? Apa yang bisa membuat bapak-bapak bisa mulai berpikir? Apa yang bisa membuat bapak-bapak mukanya mulai asam, cemberut? Apa yang bisa membuat bapak-bapak tertawa, terbahak-bahak? Itulah yang ada di dalam hatinya. Apakah bapak-bapak cuma bisa tersenyum ketika dia dipuji? Apakah bapak-bapak hanya bisa tersenyum ketika dia mulai mendapatkan prestasi dan jabatan yang naik? Apakah bapak-bapak mulai cemberut dan mulai marah ketika posisinya digantikan? Ketika dia mulai mengalami kegagalan? Ketika dia mulai mengalami kebangkrutan dan dia mulai marah-marah. Karena itulah yang ada dalam hatinya. Karena jabatan, posisi, uang adalah hal yang paling utama di dalam hatinya. Bapak-bapak yang hasratnya adalah mencintai Tuhan. Dia tidak akan terpengaruh sama apa yang ada dalam keadaan yang sedang dia alami. Dia akan terus menjadi sumber dan progenitor yang bersih untuk istri dan anak. Dia akan terus menjadi seorang penopang, penunjang, pelopor, perintis. Dia akan menjadi nenek moyang leluhur, bibit unggul yang luar biasa bagi istri dan anak-anaknya. Kalau sama istri sama anak-anaknya saja sudah enggak benar, bagaimana ia bisa menjadi leluhur yang benar? Bukan begitu ya Bapak-Bapak ya? Jadi kita harus jadi sumber yang benar. Adam adalah laki-laki yang mulia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, ya. Ia diciptakan sebagai sumber dan progenitor. Ya. Laki-laki harus bangkit dari kegagalan Adam. Roma 5 ayat yang ke-15 menuliskan seperti ini ya Bapak-bapak. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang melimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Bapak-bapak harus percaya diri hari ini bisa menjadi bapak-bapak yang maksimal bagi keluarganya. Kenapa? Karena kasih karunia penebusan Kristus membuat kita percaya diri. Kita akan menjadi sumber dan progenitor yang luar biasa, yang bersih, yang orisinil, benar-benar dari Tuhan. Kita menjadi menerima pesan orisinil itu dan kita akan menularkannya, kita akan meneruskannya kepada istri dan anak-anak kita. Sehingga keluarga kita menjadi generasi yang lebih baik, lebih mengasihi Tuhan. Bapak-bapak siap walaupun hidupnya compang-camping. Kalau kita lihat gambar ini ya. Bapak-bapak memberikan dirinya menjadi jalan bagi generasi. Untuk mencapai masa depan di dalam Tuhan yang lebih baik. Itulah fungsi Bapak. Dalam kegelapan. Dia menolong istri dan anak-anaknya. Menjadi sebuah jalan.
yang dapat dilalui istri dan anak-anaknya. Demi satu future, demi satu masa depan yang dia sudah sediakan. Yang dia sudah sediakan dirinya untuk supaya istri dan anak-anaknya bisa meraih masa depan daripada Tuhan itu dengan sempurna. Laki-laki sebagai sumber dan progenitor, ukuran keberhasilan seorang laki-laki terletak dari sejauh mana ia dapat berfungsi sebagai bapak yang saleh. Ya, bapak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Setiap anak yang lahir di dunia ini membutuhkan seorang bapak. Itu kita mesti tahu bapak-bapak ya. Mereka perlu diteguhkan jati dirinya. Anak-anak nggak ngerti. Apalagi istri kita juga walaupun dia sudah seumur kita, dia juga nggak tumbuh dalam keluarga yang benar mungkin. Dia nggak ngerti siapa dirinya, siapa jati dirinya. Itulah tugas kita. Bapak-bapak yang sudah mengerti, yang sudah akan lulus 6 materi BSK sepanjang hari ini. Kita akan menjadi orang yang meneguhkan jati diri istri dan anak-anak kita. Supaya mereka bisa memiliki identitas yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai laki-laki, kita harus menyadari bahwa panggilan kita adalah menjadi bapak bagi semua orang yang berasal dari diri kita. Istri, anak-anak kita, keluarga kita, anak cucu kita. Itu semua berasal dari kita. Kita harus sadar inilah panggilan kita di dalam Tuhan sebagai seorang laki-laki. Kita menjadi bapak dari semua orang yang berasal dari diri kita. Panggilan menjadi bapak adalah panggilan yang sangat mulia, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Kalau kita menjadi CEO dalam perusahaan besar sekalipun, suatu hari kita bisa digantikan oleh orang lain. Kalau kita menjadi ketua sinode GBI pun, kita suatu hari bisa digantikan oleh orang lain, Bapak Ibu. Tapi menjadi bapak, menjadi seorang suami di dalam keluarga, itu adalah suatu panggilan yang paling mulia, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Hanya kita yang bisa melakukannya. Inilah panggilan mulia dalam kehidupan kita sebagai seorang laki-laki. Kita dipanggil untuk menjadi fondasi, dipanggil untuk menjadi jangkar, dipanggil untuk menjadi sumber dan progenitor bagi keluarga kita. Mari kita berfungsi menjadi bapak dan menjadi ayah yang baik, suami yang baik untuk istri dan anak-anak kita. Kita akan menyaksikan video inspirasi yang satu ini. For as long as I can remember, there was just my father and me. Working nights often took its toll on poor father. I could never be angry with father for long. He knew just what to do to cheer me up. Let's go. Your daughter lah. As I grew older, getting what I wanted became less easy. This was hard to understand, especially for a young lady on a first date.
finest man beyond his of love. Baik, puji Tuhan. Yang kita saksikan dalam video ini, menjadi Bapa tidak perlu tunggu kita menjadi Bapa yang kaya. Menjadi seorang Bapa nggak perlu tunggu kita sukses. Kita lihat beliau adalah Bapa yang miskin, yang nggak sanggup walaupun hanya memberikan anaknya mau. Jadi Bapa tidak perlu kaya. Tidak perlu tunggu sampai kita sukses dan kaya untuk menjadi Bapa. Maukah kita dengan segala keterbatasan kita pejamkan mata kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Tuhan, panggilan itu dalam hatiku Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita taruh tangan kita di tangan kiri kita di dada. Kita berkata, aku sudah dengar panggilan-Mu Tuhan. Bapa yang sukses dan kaya. Tidak perlu aku menjadi menunggu kaya. Tapi pagi hari ini aku mau datang. Karena Engkau sudah memanggil. Aku datang pagi siang hari ini Tuhan dengan segala kerinduan. Aku rindu Roh-Mu terus menguatkanku sepanjang kehidupan. Supaya aku bisa menjadi bapa sepanjang kehidupan. Bagi istri, anak, dan keluargaku. Ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini aku begitu banyak kekurangan. Aku menjadi laki-laki yang egois buat istri dan anak-anakku. Pagi hari ini Roh Kudus-Mu sudah datang dalam hatiku. Aku mau menjadi laki-laki yang berubah. Aku mau sambut panggilan ini. Jadi seorang bapa. Aku tahu ini gak mudah Tuhan. Aku tahu ini bukan perjuangan yang singkat. Tapi aku mau. Aku mau walaupun mungkin perjuanganku nanti diragukan oleh istri dan anak-anakku. Mungkin istriku gak percaya bahwa aku sanggup berubah. Mari Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Supaya kami boleh beroleh kekuatan untuk menjadi bapa yang lebih baik. Bagi istri, anak, dan juga keluargaku. Mari Roh Kudus-Mu terus menguatkan. Sehingga aku boleh terus kuat Tuhan. Kami boleh terus kuat. Menjadi bapa sepanjang kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Menjadi seorang laki-laki yang lebih baik ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami yang mungkin istri dan anak-anak kami tidak bersama dengan kami. Tapi ini menjadi ikrar yang baru di dalam kehidupan kami sebagai laki-laki. Kami mau menjadi bapa sepanjang kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, laki-laki yang siap menjadi bapa sepanjang kehidupan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Amin.